Halo Sobat Senior yang terkasih, saya percaya kita semua karena kemurahan Tuhan tetap terpelihara dengan baik. Saudara, saya ketika mempersiapkan diri untuk sebuah renungan, mendapatkan satu kisah yang saudara dan saya bisa baca di Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Saudara, judulnya adalah penyembuhan di hari Sabat. Tetapi yang mau saya tekankan adalah berita baiknya dari kisah ini adalah bahwa cerita di situ bisa menggambarkan keadaan Anda dan saya. Diceritakan di dalam kitab suci bahwa pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar di sebuah rumah ibadat. Saudara, hari Sabat bagi orang Israel adalah hari di mana mereka sungguh-sungguh ingin menyembah Allah, ingin memuliakan Dia, ingin sungguh-sungguh menyatakan hormat dan syukur kepada Allah. Dan kitab suci menceritakan Yesus mengajar di situ pada hari Sabat di sebuah rumah ibadat. Nah, di situ ada seorang perempuan tanpa nama, cuma disebutkan perempuan. So it can be you, it can be me, karena tidak ada namanya. Nah, perempuan itu siapa dia? Kitab suci berkata bahwa perempuan itu telah 18 tahun dirasuk roh. Wow, itu kata-kata yang tidak enak, saudara. Dirasuk berarti diganggu, nggak bisa tenang. Dan yang mengganggu itu roh. Roh apa? Ya pasti bukan roh yang baik, saudara. Pasti roh yang bisa mendatangkan sehingga perempuan itu jadi sakit. Dan karena roh itu terus mengganggu dia, sakitnya itu ya mungkin tadinya cuma sakit sedikit. Karena 18 tahun, jadi dikatakan di dalam kitab suci, perempuan itu sakit sampai bungkuk secara punggungnya. Orang yang bungkuk tidak bisa berdiri tegak lagi. Orang yang bungkuk lebih banyak melihat ke bawah. Orang yang bungkuk kalau berjalan ya mesti hati-hati. Orang yang bungkuk kalau mencoba melihat ke depan, pandangannya terbatas. Ini adalah realita. Keterbatasan, keterpurukan karena berbagai-bagai sebab. Saudara, roh yang merasuk saudara dan saya itu adalah roh yang tidak baik. Roh apa saja yang bisa merasuk saudara dan saya? Roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kemarahan, roh kebencian, roh iri hati. Roh apalagi, saudara? Roh yang selalu ya tidak punya satu ketetapan, ragu-ragu terus, gelisah terus. Roh apalagi, saudara? Roh yang membuat saudara tetap tidak mau mengampuni, benci pokoknya. Ini mengganggu, saudara. Roh-roh yang seperti itu bisa membuat saudara dan saya sakit. Dan ketika saudara dan saya sakit, mungkin memang punggung kita tidak bungkuk, saudara. Tapi kita menjadi orang yang terus melihat kepada apa yang di bawah. Kita tidak bisa melihat ke depan, apalagi melihat kepada Allah. Saudara, kitab suci tidak menceritakan kepada kita. Tetapi perempuan yang kondisinya seperti itu pada hari Sabat tetap datang di rumah ibadat. Karena dia sebagai seorang Israel tahu dia harus mencari Allah. Saudara, ketika saudara dan saya dalam keadaan di mana masalah-masalah kehidupan ini, roh yang membuat kita ini takut, khawatir, ya,
roh yang membuat kita ini sedih, roh yang membuat kita ini marah dan kepingin membalas dendam, roh yang membuat kita tidak mampu mengampuni. Apakah membuat saudara dan saya kemudian sudah saya tidak mencari Allah lagi? Apa? Saya sudah minta tolong sama Tuhan, Tuhan kok tidak datang menolong? Saudara, perempuan ini enggak. Dia tetap datang mencari Allah. Dan kitab suci berkata, Yesus ya ada di situ. Perempuan itu ada di situ. Ketika Yesus melihat perempuan itu, apakah Yesus meremehkan dia? Apakah Yesus cuma melihat dengan sebelah mata? Tidak, saudara. Banyak kali ketika kita ini di dalam kelemahan, di dalam keterpurukan, misalnya kita lagi bertengkar dengan anak atau pasangan kita, dengan menantu kita, dengan cucu kita, dengan sobat kita, ya, broken relationship, atau ketika kita sedang terpuruk, ketika kita bangkrut dan tidak punya lagi kekuatan finansial, orang melihat kita, tapi orang cuma melihat gitu saja. Lain dengan Yesus. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Yesus tidak tinggal diam. Dia memanggil perempuan itu dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Saudara-saudara, akar permasalahannya diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang memulihkan keadaan. He is the restorer. He restore, memulihkan keadaan. Saudara, apakah Tuhan berhenti sampai di situ? Saya percaya perempuan itu kaget setengah mati. Dia biasanya nggak ada orang yang peduli. Tapi sekarang Tuhan Yesus peduli. Bahkan Tuhan tahu kebutuhan yang paling utama. Dan Tuhan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Wah, lalu Tuhan itu mendekati perempuan itu. Memanggil, mendekati, lalu meletakkan tangannya ke atas perempuan ini. Ini adalah sentuhan kasih. Saudara-saudara, setiap kita membutuhkan sentuhan kasih Kristus Yesus. Dan dia rela dan mau dan siap untuk meletakkan tangannya yang penuh kasih kepada saudara dan saya. Asal ketika dia memanggil kita, apakah kita mau datang kepadanya? Apakah kita meletakkan seluruh harapan kita kepada dia? Perempuan itu sungguh-sungguh begitu senang ketika dia mendengar harapannya. Penyakitnya telah sembuh dan dia mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan meletakkan tangan ke atasnya. Lalu kitab suci berkata, seketika itu juga sembuhlah perempuan itu. Dan ia bisa berdiri dengan tegak. Lalu apa yang dilakukan perempuan itu? Dia langsung memuliakan Allah. Saudara-saudara, saudara dan saya sebagai orang usia lanjut, seringkali saudara dan saya merasa terpuruk. Saudara merasa tidak ada harapan. Saudara merasa saudara mungkin sudah tidak bisa apa-apa lagi. Jangan percaya hal-hal seperti itu. Marilah kita datang kepada Tuhan. Karena dia mampu memulihkan kita. Asal kita mendengarkan suaranya. Dan ketika Tuhan memberitahu saudara dan saya bahwa saudara dan saya perlu melepaskan pengampunan. Saudara dan saya perlu melepaskan kemarahan. Tidak mengingat-ingat kesalahan orang. Dan saudara perlu meletakkan seluruh harapan saudara kepada Tuhan. Tidak hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Apakah saudara mau? Tuhan mengasihi saudara dan saya. Yang meletakkan tangannya yang penuh kasih. Dan memberikan kepada saudara dan saya penguatan. Memberikan kepada saudara dan saya harapan. Supaya saudara dan saya bisa bangkit dari keterpurukan kita. Dan Tuhan ingin memulihkan hati kita. Hati kita menjadi percaya.
hati kita menjadi tenang, hati kita sekarang dipenuhi dengan kasih sehingga kita bisa mengampuni. Dan hubungan yang retak bisa dikembalikan menjadi baik. Saudara mau, bukan? Karena itu datanglah kepada Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Tetapi marilah kita percaya bahwa di dalam Kristus Dia melihat keadaan kita. Dia peduli dengan kita. Dan Dia mau memulihkan keadaan kita. Asal kita sungguh percaya dan datang kepadanya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau selalu peduli dengan kami. Engkau melihat kami bukan hanya melihat, melainkan peduli dan bertindak. Kami datang kepadamu, sembuhkanlah kami, pulihkanlah keadaan kami, buatlah kami mempunyai harapan di dalam Engkau, buatlah kami selalu merasakan betapa baiknya Engkau. Berikanlah kepada kami kekuatan-Mu, berikanlah kepada kami semangat-Mu, bahwa selama kami masih hidup, kami sungguh bisa menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.